sedang berada di samping SD Negeri Karangasem, Surakarta ya. Nah ini kelak kalau yang sekarang duduk di kelas 6, 7 tahun kemudian barangkali ada di antara mereka yang akan kuliah di ITB, ada yang mungkin kuliah di Airlangga, ada yang kuliah di UGM, dan ada yang kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia, Jakarta. Nah, dari keempat perguruan tinggi yang saya sebut tadi, ini terkait dengan wilayah izin usaha tambang itu terus terang saya kecewa dengan ITB, UGM, dan Airlangga. Ya meskipun itu mungkin barangkali baru opini personal dari dosen ketiga perguruan tinggi tersebut, dosen atau rektor ya. Nah, hanya UII yang saya sangat respect dengan pernyataan rektor UII, di mana menolak dengan tegas pemberian izin usaha pertambangan itu kepada perguruan tinggi. Kami ini menyalahi, pernah saya singgung kemarin, tujuan dan misi lembaga pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kemudian itu dalam tanda kutip dicemari dengan pengelolaan tambang, maka hal ini tentu akan justru mengganggu dunia pendidikan itu sendiri ya. Karena bagaimanapun pengelolaan tambang terkait dengan profit yang harus create, kemudian meskipun itu satu hal menjadi support bagi pendanaan pendidikan, tetapi itu jelas-jelas hard to our constitution, mencederai konstitusi kita, di mana pasal 33 dengan jelas menyebutkan, dan sayangnya kalangan anggota parlemen yang badan legislasi itu tidak mengkait-kaitkan sama sekali dengan pasal 33, bagaimana peran negara dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini saya tidak tahu kenapa kok anggota parlemen itu begitu memprihatinkan. Kelak anak-anak yang sekarang masih duduk di bangku SD itu akan istilahnya kecewa dengan generasi yang saat ini ikut menentukan bagaimana mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Karena mereka tentu ya minimal pembukaan undang-undang dasar itu dihafalkan terus, kemudian nanti ketika meningkat SMP, SMA, kuliah itu mereka akan tidak hanya membaca teks, tapi secara substansi apa maksud dari para pendiri bangsa itu menitipkan melalui pasal 33. Nah, kalau perguruan tinggi saja tidak memberikan contoh yang atau pemikiran yang substansial, maka bisa dibayangkan generasi mereka yang pada tahun 2045 itu akan menjadi penopang utama perjalanan bangsa ini, akan
cederai dengan salah memahami pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Salam konstitusi.